Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafizatur Rahmi akan menjelaskan tentang soal UAS, di mana pada soal pertama saya akan membacakan, yaitu jelaskan alasan-alasan yang mendasari perlunya dilakukan pemadatan tanah, serta hubungan antara hasil pengujian laboratorium dengan pelaksanaan pemadatan di lapangan. Baiklah, menurut saya, alasan-alasan yang mendasari perlunya dilakukan pemadatan tanah adalah selain sebagai pendukung pondasi bangunan, tanah juga bisa digunakan sebagai material timbunan. Nah, apabila tanah di lapangan membutuhkan perbaikan, maka pemadatan tanah sering dilakukan karena bertujuan untuk yang pertama, menambah kuat geser, yang kedua mengurangi permeabilitas, yang ketiga mengurangi kompresibilitas. Selanjutnya, hubungan antara pengujian pemadatan tanah di laboratorium dan di lapangan bisa kita ketahui dari percobaan di laboratorium, maka akan diperoleh kadar air optimum dan berat volume kering maksimum. Dengan nilai kadar air yang optimum yang didapat dari percobaan tersebut, maka kita dapat memadatkan tanah sehingga tanah tersebut akan mempunyai hasil dari pemadatan di laboratorium tersebut nantinya akan dicocokkan dengan hasil pemadatan di lapangan. Selanjutnya, saya akan membacakan soal yang B. Jelaskan tahap-tahap pengujian pemadatan tanah di laboratorium dan bagaimana kita harus menentukan jenis pengujian di laboratorium dari berbagai jenis yang ada. Nah, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah pengujian pemadatan tanah di laboratorium menurut SNI 1742 tahun 2008. Yang pertama, apabila kita akan melakukan pengujian tersebut, kita harus menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam keadaan baik. Lalu kita timbang berat cetakan serta ukur diameter dan tingginya. Kemudian pasang leher sambung pada cetakan dan keping alas. Kemudian kunci dan tempatkan pada landasan beton yang diletakkan pada dasar yang stabil. Keempat, kita ambil sampel tanah, lalu tuangkan ke dalam baki, dan tambahkan dengan kadar air tertentu, kemudian aduk sampai merata. Tuangkan sampel tanah ke dalam cetakan setinggi 1/3 tinggi cetakan. Kemudian padatkan dengan alat penumbuk serta merata sebanyak 25 kali. Nah, setelah itu kita lepaskan leher sambungan. Potong kelebihan benda uji yang telah dipadatkan, ratakan permukaannya. Lalu kita timbang berat cetakan yang berisi tanah. Terus kita keluarkan tanah dari dalam cetakan dengan menggunakan extruder, alat extruder ya. Ambil sejumlah contoh yang mewakili dari benda uji untuk dilakukan pengujian kadar air. Selanjutnya, pecahkan benda uji sampai secara visual lolos saringan nomor 4 atau saringan yang berukuran 4,75 mm yang lolos ya. Lalu campurkan dengan sisa benda uji di dalam baki. Tambahkan air secukupnya hingga kadar airnya meningkat 1% sampai 3% dari kadar air benda uji pertama. Lalu kita aduk sampai rata. Nah, untuk berikutnya ulangi langkah 1 sampai 9 hingga beberapa kali sampai masa benda uji berkurang atau tetap. Next. Nah, di sini untuk menentukan jenis pengujian di laboratorium harus disesuaikan dengan nilai indeks properti tanah yang akan kita cari. Misalnya, untuk mengetahui nilai kadar air suatu tanah, maka jenis pengujian yang kita lakukan adalah uji kadar air. Lanjut ke soal yang C. Jelaskan pelaksanaan pemadatan di lapangan, pemilihan alat-alatnya, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil pemadatan, serta hasil pengujian untuk pengecekan hasil pemadatan di lapangan. Langsung kita jawab. Yang pertama pelaksanaan ya.
Di sini pelaksanaan pemadatan di lapangan dapat dilakukan untuk pekerjaan setelah galian dan pekerjaan timbunan. Secara umum, prosedur pelaksanaan pemadatan di lapangan yang dilakukan timbunan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus menyediakan material. Terus ada penghamparan, lalu pemadatan, yang terakhir kita memeriksa hasil dari pemadatan tersebut. Nah, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi pemadatan suatu tanah, yaitu yang pertama bisa terjadi karena tebal lapisan yang dipadatkan, kadar air tanah, alat pemadat, serta pengaruh usaha pemadatan. Selanjutnya, hasil pengujian untuk pengecekan hasil pemadatan di lapangan. Nah, di sini hasil pengujian pemadatan di lapangan digunakan untuk menghitung derajat kepadatan di lapangan, yaitu dengan cara membandingkan berat volume kering hasil pemadatan di lapangan dengan berat kering hasil pengujian di laboratorium. Kita lanjut pada soal 1 option D. Pada suatu proyek pembuatan jalan akan dilakukan pemadatan tanah. Tanah yang akan dipadatkan mempunyai nilai GS atau Gravity Specific 2,7. Untuk mendapatkan kepadatan maksimal telah dilakukan uji kepadatan Modified Proctor di lab yang hasilnya bisa dilihat pada tabel. Oke. Di sini pada option D terdapat lagi pertanyaan. Yang pertama, gambar kurva kepadatan dan carilah berat volume kering maksimum serta kadar air optimum tanah yang diuji. Nah, di sini sudah diketahui ya berat tanah basah dalam cetakan, kadar air, berat mol, diameternya, serta volume molnya. Nah, jadi pada soal D ini, sebelum kita mendapatkan gambar kurva kepadatan, sampel tanah yang telah diuji perlu dihitung dahulu. Yang pertama kayak berat isi, kadar air, volume berat kering, dan sebagainya. Oke, kita buat tabel supaya lebih rapi. Nah, di sini nomor sampel, ada unit, dan ada pilihan dari pada sampelnya ada 6. Nah, di sini ada berat tanah basah dalam cetakan yang satuannya gram. Terus ada berat mol, satuannya gram, volume mol. Terus ada berat tanah basah, kadar air, berat isi basah, dan berat isi kering. Nah, di sini kita masukin satu persatu. Berat tanah basah dalam cetakan, tadi kan kita sudah ketahui pada soal sudah ada. Jadi kita tinggal masukin saja angka-angka di dalam tabelnya. Ini yang 7663 sampai 7912 ini sudah terdapat pada soal ya. Nah, terus kita lanjut pada berat mol. Berat mol juga sudah diketahui, tadi 4072. Terus kita lanjut masukin volume molnya atau cetakan, sudah diketahui juga 950. Nah, di sini kita akan mencari berat tanah basah. Oke, saya akan menjelaskan cara mencari berat tanah basah. Berat tanah basah itu didapatkan dari perhitungan antara berat tanah basah dalam cetakan dikurang dengan berat cetakan. Contohnya, kita pilih pada tabel yang pertama ya. Sampel yang pertama ini ada 7.663 dikurangi dengan berat cetakan. Berat cetakan kita bisa lihat 4.072. Nah, didapatkanlah hasil berat tanah basah tersebut 3.591 gram. Nah, juga sama dengan sampel 2, 3, 4, 5, dan 6. Cara perhitungnya juga sama seperti itu. Oke, kita masuk ke kadar air. Nah, untuk kadar air kan sudah kita ketahui juga pada soal. Tinggal dimasukin saja ke dalam tabel. Satuan kadar air adalah persen. Nah, di sini kita akan mencari berat isi basah. Berat isi basah itu kita dapatkan dari berat tanah basah per volume cetakan. Nah, kita bisa lihat ya, berat tanah basah terdapat pada tabel baris keempat.
berat tanah basah dibagi volume cetakan. Jadi saya kasih contoh ya. Berat tanah basah yang sampel 1, 3.595 dibagi volume ya, volume cetakan 950. Lalu didapatkanlah hasil berat isi basahnya 3,78 gram. Begitu juga dengan sampel 2, 3, 4, 5, dan 6 seterusnya, caranya juga sama seperti itu. Nah, berat isi kering saya akan jelaskan didapatkan dari perhitungan dari berat volume cetakan. Kita bisa lihat ya, berat mol atau volume cetakan di sini dibagi 1 ditambah kita kadar air dikali 100%. Oke, saya kasih contoh ya. Berat volume cetakan 950. Ini ya. Oke. Ditambah 1. Kadar airnya sudah diketahui ya, 6. Terus dikali 100. Nah, di sini kan kita dapat kadar airnya 0,06. Jika ditambah 1 menjadi 1,06. Nah, nanti kita langsung dibagi sama yang berat volume cetakan tersebut. Volume cetakan bisa kita ketahui tadi ya. 950 dibagi sama hasil yang 1 ditambah kadar air tadi ya. Maka didapatkanlah berat isi keringnya 3,57 gram. Begitu juga seterusnya dengan sampel 2, 3, 4, 5, dan 6. Cara berhitungnya juga sama seperti itu. Jadi didapatkanlah hasilnya pada tabel berikut. Nah, lalu apabila kita sudah mencari tadi berat isi kering, berat isi basah, volumenya, dan sebagainya, baru kita bisa membuat kurva kepadatan tanah. Nah, dari hasil perhitungan tersebut, saya mendapatkan kurva kepadatan tanahnya seperti ini, seperti pada gambar di dalam ini. Oke, saya lanjut. Sebelumnya ini yang di bawah adalah option kadar air. Yang bagian vertikal ini adalah berat volume kering. Satuannya gram. Oke, tadi setelah itu pertanyaannya, carilah berat volume kering maksimum serta kadar air optimum tanah yang telah diuji. Nah, di sini kita bisa perhatikan pada tabel tadi, berat kering maksimumnya, yaitu kita bisa baca ya pada kurva kepadatan tanah tersebut didapatkanlah 3,96 gram per cm kubik, serta kadar air optimumnya terdapat pada 10%. Jadi kita gambar, kita sambungkan ke sini ya. Ini merupakan berat volume kering maksimum. Oke. Kita lanjut pada soal B. Nah, dari informasi tersebut, berikan penjelasan keputusan apa yang harus diambilkan oleh kepala proyek untuk memperoleh kepadatan tanah maksimal pada proyek tersebut, terkait pelaksanaan dan alat. Nah, di sini keputusan yang bisa diambil, sebelumnya kesimpulannya adalah tingkat pemadatan diukur dari berat volume kering yang dipadatkan. Dari hasil pengujian tersebut, saya bisa menyimpulkan didapatlah nilai tertinggi yaitu 3,96 gram berat isi keringnya pada air 10%. Untuk memaksimalkan pemadatan akan digunakan alat yang bernama Smooth Well Roller. Alat pemadat terdiri dari roda baja dengan tekanan kontak sampai dengan 400 kilopascal. Cocok untuk semua jenis tanah. Terus juga luas cakupan pemadatan tersebut selebar luas roda yang kontak dengan tanah yang dipadatkan. Oke, baiklah.
Sekian presentasi pada soal nomor 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.